It was great. I mean, warm and this connection with the Maori culture, with making us, feel. Kalau kita bisa main bagus cetak gol, ya kalau dicurangin apapun ketahuan kok, ya. Jadi kita sendiri yang harus kuat untuk menunjukkan performa terbaik itu. Kita nggak boleh mengeluh terus. Kenapa harus Arab dan Saudi? Ini yang selalu gue takutin. Ya karena memang koneksi mereka. AFC itu kan dipegang powernya ada di Timur Tengah. Ya, tim nasional Indonesia mendapatkan angin segar setelah FIFA berencana meninjau kembali status tuan rumah untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Sebagaimana yang diketahui, AFC selama ini kerap dianggap lebih menguntungkan negara-negara Timur Tengah. Isu ini tentu mencuat setelah muncul kabar bahwa Arab Saudi dan Qatar disebut-sebut menjadi kandidat kuat tuan rumah ronde keempat yang rencananya akan digelar pada Oktober mendatang. Ya, AFC memang sudah mengumumkan secara resmi siapa yang akan menjadi tuan rumah di babak lanjutan tersebut. AFC telah menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. Lantas kabar tersebut pun memicu gelombang protes dari sejumlah negara peserta putaran keempat. Sebagaimana yang diketahui, 6 tim yang lolos ke putaran keempat adalah Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, Arab Saudi, dan juga Indonesia. Sebelum pengundian, AFC telah membagi ke-6 tim ke dalam 3 pot berdasarkan peringkat FIFA terbaru. Hasilnya, Qatar dan Arab Saudi menghuni pot 1, Irak dan Uni Emirat Arab ada di pot 2, serta Oman dan Indonesia berada di pot 3. Kabar terkait penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah justru menimbulkan pertanyaan terkait netralitas AFC. Irak menjadi negara pertama yang mempertanyakan netralitas dan transparansi AFC dalam memilih tuan rumah. Dalam pernyataan resminya, IFA atau Federasi Sepak Bola Irak juga mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah salah satu grup di putaran keempat nanti. Kami menyerukan transparansi penuh dan keadilan dalam proses pemilihan negara tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Dalam surat ini, IFA mengonfirmasi bahwa Irak telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah buat salah satu dari 2 grup dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh AFC. IFA telah menegaskan kesiapan penuh untuk mengambil semua kewajiban organisasi, keamanan, dan keuangan yang terkait menjadi tuan rumah dengan dukungan langsung dari pemerintah Irak serta lembaga terkait. IFA juga memuji seruan yang dibuat oleh sejumlah federasi nasional lainnya, termasuk Indonesia. Begitulah laporan yang disampaikan Federasi Sepak Bola Irak. Langkah Irak juga kemudian diikuti oleh Asosiasi Sepak Bola Uni Emirat Arab melalui pernyataan di laman Instagram resminya. Sama seperti Irak, Uni Emirat Arab juga mendesak FIFA dan AFC menyuarakan transparansinya kepada tim peserta ronde keempat tersebut. Setelah Irak dan UEA, kini giliran Oman yang meminta netralisasi AFC dalam memilih tuan rumah putaran keempat. Meski begitu, Oman belum secara resmi menyatakan minat untuk menjadi tuan rumah putaran keempat. Asosiasi Sepak Bola Oman hanya meminta AFC untuk menjalankan prinsip keadilan, netralitas, dan transparansi. Sebagai bagian dari komitmennya terhadap prinsip keadilan dan netralitas, Asosiasi Sepak Bola Oman menekankan pentingnya transparansi dan kesetaraan dalam semua tahap penyelenggaraan turnamen kontinental dan internasional, terutama dalam proses pemilihan tuan rumah pertandingan playoff Asia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan Oktober 2025. Terkait hal itu, UEFA telah mengirimkan surat resmi yang menegaskan pentingnya menjunjung standar tertinggi transparansi dan netralitas selama proses seleksi. Tujuannya adalah memastikan kesetaraan peluang bagi semua tim nasional yang telah lolos tanpa pengecualian. UEFA juga meminta FIFA dan AFC untuk menerapkan langkah-langkah yang jelas dan terbuka, serta mencegah segala bentuk favoritisme yang tidak adil terhadap pihak manapun, ujar pernyataan Federasi Sepak Bola Oman. Ya, soal Arab Saudi dan Qatar yang ditunjuk menjadi tuan rumah jelas sangat memicu polemik. Negara-negara Timur Tengah kerap dicurigai mendapatkan keuntungan saat bermain di kandang, baik dari segi atmosfer maupun kepemimpinan wasit. Sebagai contoh, Qatar sering dianggap diuntungkan setiap kali tampil di kandang sendiri. Karena itulah, banyak pihak berharap FIFA akan tegas memastikan babak ini digelar di tempat netral demi menjunjung sportivitas. Berdasarkan rilis AFC tahun 2023, tim yang berhak menjadi tuan rumah ronde keempat adalah
tim peringkat ketiga dan keempat ronde ketiga dengan koleksi poin terbanyak. Namun hingga kini, AFC belum memberikan keterangan detail terkait proses penunjukan tersebut. Dalam situasi ini, sejumlah negara alternatif yang dianggap lebih netral dan adil mulai dipertimbangkan. Media Arab Saudi di X membeberkan negara mana saja yang diusulkan untuk menjadi tuan rumah. Menurut laporan tersebut, beberapa negara yang mencuat sebagai calon tuan rumah jika digelar di tempat netral diantaranya adalah 2 dari negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia dan Thailand. Selain itu, Bahrain yang merupakan mantan lawan timnas Indonesia di putaran ketiga juga mencuat bersama Yordania dan Kuwait. Kini tinggal bagaimana respon FIFA dan AFC. Apakah mereka akan bersedia membuka proses seleksi secara transparan serta mempertimbangkan opsi netral demi menjaga sportivitas, atau justru tetap mempertahankan keputusan awal meski beresiko menuai kontroversi? Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia secara mengejutkan dibantai oleh tuan rumah Jepang dengan skor telak 0-6. Hasil ini cukup mengagetkan meski diketahui bahwa timnas Jepang memang memiliki skuad yang mumpuni. Namun kekalahan 6 gol tanpa balas sungguh menyesakan dada. Terlebih lagi, timnas Indonesia datang dengan semangat tinggi usai mampu lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Meski sadar bahwa Samurai Biru adalah tim terbaik di Asia, namun fakta kekalahan 6 gol tanpa balas tersebut membuat penggemar sepak bola Indonesia kaget dan bersedih. Kesedihan dan rasa kaget juga dirasakan oleh kepala pemandu bakat tim nasional Indonesia, yakni Simon Tahamata. Simon Tahamata yang baru bergabung dengan timnas Indonesia merasa sedih dengan kekalahan timnas Indonesia tersebut. Bahkan, besarnya margin kekalahan yang diderita tim nasional Indonesia bikin Simon Tahamata merasa kaget. That's so good. That's so good. 6-0, 6-0. Baik. Ya. Lu bilang ini kan memang terus Inggris bilang it's soccer, it's football. Ini memang pertandingan. Ya kalau karena 6-0, bikin apa? Terus semua menangis. Tuh.